Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, dalam video kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada apa sih definisi ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Yang kedua, bagaimana diagram alir atau siklus perekonomian 3 sektor? Yang ketiga, syarat keseimbangan, dan yang keempat yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pembahasan pertama yaitu pengertian perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang melibatkan 3 sektor ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Perekonomian tertutup berarti tidak melakukan aktivitas transaksi ekspor atau impor dengan negara asing. Pembahasan kedua yaitu diagram alir atau siklus perekonomian 3 sektor. Pada diagram tersebut, rumah tangga konsumen mengirimkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau skill. Kemudian, rumah tangga produsen mengirimkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi atau untuk digunakan. Pendapatan rumah tangga konsumen dari rumah tangga produsen berupa sewa atau tanah, upah atau tenaga kerja, bunga atau modal, dan laba atau skill. Selanjutnya, rumah tangga produsen belanja kepada rumah tangga konsumen berupa faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen sama-sama membayar pajak kepada pemerintah. Dan sebagai timbal baliknya, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah ini memberikan pelayanan, fasilitas, dan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah. Dan yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk menabung atau S, yang kedua untuk membayar pajak atau T, yang ketiga membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Pembahasan ketiga yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, yaitu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G, di mana C merupakan simbol dari rumah tangga, I simbol dari perusahaan, dan G simbol dari pemerintah. Ini sama dengan C plus S plus T, di mana C sebagai konsumsi, kemudian ditambah S dan ditambah T atau pajak. Apabila C tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T, di mana I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Pembahasan keempat yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung adalah jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya pajak pengendara bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN,
pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, dan cukai. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan sendiri ada 3. Yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, dan yang ketiga pajak progresif. Selanjutnya kita akan membahas ketiga bentuk pajak tersebut. Yang pertama ada pajak regresif, adalah sistem pajak yang jika pendapatannya naik maka pajaknya akan turun. Yang kedua, pajak proporsional merupakan pajak yang presentasenya sama untuk pendapatan yang berbeda-beda. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak akan tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang ketiga ada pajak progresif, adalah apabila presentase pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula pajaknya. Selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan deposibel sejumlah T sehingga YD sama dengan Y minus T, di mana YD merupakan pendapatan deposibel, Y sama dengan pendapatan, dan T merupakan pajak. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.